Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Rabu 18 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul penyakit iri hati. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar untuk sembuh dari penyakit iri hati, dan kami melepaskan dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada banyak dosa yang kita kenal dan kita sudah pelajari. Sebagai orang percaya, apalagi kalau kita kemudian menjadi anak Tuhan yang turun-temurun dari orang tua dan kakek nenek kita. Kita tahu iri hati adalah sesuatu yang keliru dan salah. Tetapi biasanya orang yang punya penyakit iri hati, mereka punya argumen yang dianggap benar, dan argumen itu kemudian dikenakan kepada siapapun di dalam menilai masalah yang ada. Yeremia 12 ayat pertama sampai kedua adalah keluhan Yeremia dan bagaimana Allah menjawab. Yeremia berkeluh kesah, engkau memang benar ya Tuhan. Bila manakah aku berbantah dengan engkau? Kalimat ini benar. Tuhan itu benar dan Tuhan juga bukan pribadi yang perlu dibantah karena kebenaran mutlak ada di dalam dirinya. Tetapi yang berikut dikatakan, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Ini seakan-akan Yeremia mau berbicara dan berdiskusi dengan Allah tentang keadilan. Kalimat yang diucapkan Yeremia adalah, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka. Ini adalah sebuah fitnah. Bagaimana mungkin bahwa Allah yang menumbuhkan orang fasik, Allah yang mengizinkan orang yang tidak setia, mengalami kehidupan mujur sentosa, bertumbuh dikatakan berakar, dan bertumbuh subur, dan menghasilkan buah juga. Ini pandangan, statement, dan penilaian daripada Yeremia. Bukankah ini juga mewakili pandangan kita? Kita sudah setia mengikut Tuhan, kita sudah rajin perpuluhan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Mengapa hidup saya begini-begini saja? Sementara mereka yang tidak ibadah, tidak mengenal Tuhan Yesus, hidupnya juga keliru, berbuat buruk. Mengapa mereka berhasil? Mereka lebih sukses, mereka lebih kaya. Lalu statement inilah yang kemudian kita sampaikan kepada Allah. Allah, mengapa engkau membuat mereka mujur, mereka subur dan berbuah, tapi aku mengalami kesulitan? Maka kekeliruan yang kita pelajari adalah bahwa sewaktu kita menganggap kalau kita beriman, kalau kita setia, maka kita maju, mujur, sehat, dan tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya masalah itu adalah sama seperti apa? Sama seperti air hujan yang berlaku kepada semua orang, orang jahat maupun orang baik. Kemudian matahari pun, sinar matahari berlaku untuk semua orang. Kita mendapatkan air, mengalir sungai, mengalir lewat alam yang sudah Tuhan sediakan, berlaku untuk semua orang. Kemudian kita berbicara tentang persoalan hidup masalah setelah jatuh di dalam dosa, maka masalah itu diciptakan dan dibuat oleh manusia sendiri. Keserakahan manusia membuat manusia, orang yang serakah bisa mendapat banyak, tetapi orang yang jujur kadang-kadang mengalami sedikit. Mereka yang punya kekuasaan memakai kekuasaannya dengan salah dan dengan kejam, dengan jahat, dan dengan kesewenang-wenangan. Tentu lewat kekuasaan dan kekuatan politik, kekuatan militer, dia bisa mendapatkan banyak. Lalu apakah kemudian itu menjadi sebuah kebenaran? Proses mendapat banyaknya, hasilnya itu satu hal. Tetapi prosesnya mendapatkan semuanya itu dengan kejahatan dan kecurangan, itu adalah sebuah dosa di hadapan Allah. Sehingga segala macam bentuk perbuatan yang dilakukan didasarkan oleh dosa, didasarkan oleh keserakahan, didasarkan oleh perampasan, didasarkan oleh penipuan, didasarkan oleh korupsi, didasarkan oleh kong kali kong dengan cara-cara licik,
Itu bukanlah sebuah keberhasilan. Itu adalah bencana buat hidup orang tersebut. Sekalipun dia mendapat banyak. Demikian juga kalau kita menjadi orang yang tulus, benar, menjalankan hidup sebagaimana firman Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita tidak mendapat yang lebih banyak daripada orang-orang yang berbuat curang. Itu adalah keberhasilan, itu adalah kesuksesan. Sehingga konsep dan nilai keberhasilan dan kesuksesan tidak semata-mata sukses kemudian kaya mendapatkan kedudukan, tetapi yang paling utama sewaktu kita bisa hidup jalan dengan benar, berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menjalankan kehendak Allah seperti yang dilakukan Yesus sampai kemudian mati di atas kayu salib dengan setia. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sewaktu belum percaya, dia sukses secara pendidikan, pengaruh, mungkin juga keuangan. Tetapi setelah menjadi Rasul Kristus yang dipanggil, hidupnya justru menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Mengapa demikian? Karena hidup tidak hanya berorientasi tentang sukses apa yang kita dapatkan, tetapi hidup berorientasi tentang makna hidup yang kita jalani, nilai hidup yang kita jalani, lalu tujuan hidup yang kita kejar. Maka semuanya itu membuat kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berbahagia, atau menjadi orang yang masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan bencana. Seseorang yang hidup di dalam dosa, termasuk iri hati, termasuk kefasikan, termasuk ketidaksetiaan, termasuk kelicikan, termasuk kejahatan, termasuk kong kali kong, kemudian korupsi, kesewenang-wenangan, tekanan. Itu adalah dosa yang harus kita hindari. Itu bukanlah sebuah keberhasilan, itu keterpurukan. Dan ingatlah, setiap dosa dalam segala keterpurukan akan berakhir di penghakiman Allah nanti. Mereka akan menghadapi yang namanya perapian yang menyala-nyala, kematian kekal dan siksaan kekal. Sementara orang-orang yang hidup benar akan mendapatkan upah yang besar di surga. Sehingga keuntungan yang kita lihat tidak hanya bicara tentang apa yang didapat di dalam dunia, tetapi di dalam kekekalan kita akan dapatkan apa? Dan di dalam dunia pun memang ada hukum yang ditegakkan oleh Allah. Bagaimana dalam kisah Alkitab, kisah sejarah dunia, mencatat orang-orang jahat pada akhirnya akan berakhir dengan sebuah kehidupan yang tragis. Tidak ada kehidupan orang-orang jahat yang kemudian dengan senang. Sekalipun mungkin tidak mengalami berbagai macam bencana, tetapi kematiannya dan dia menghadapi penghakiman Allah, itu adalah bencana dalam kehidupannya yang tidak bisa dihindari. Orang bisa menghindari hukum, orang bisa menghindari berbagai macam dampak akibat selama di dunia. Tetapi setelah meninggal, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari penghakiman Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berhentilah iri hati. Karena penyakit iri hati hanya akan merusak hidup kita. Kita mencari keadilan di dalam dunia, tentu tidaklah seperti dalam konsep kita. Keadilan yang Tuhan akan tegakkan sepenuh-penuhnya adalah tatkala dunia akan berakhir dan setiap orang akan menghadapi tahta pengadilan Allah dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berhentilah iri hati. Percayalah Allah merancangkan semua rancangan yang baik. Tetaplah hidup di dalam jalan yang benar, jalan yang kudus, jalan yang lurus, dan jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak perlu iri hati dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah penyakit dosa iri hati. Amin.